Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Maria Marta Jebe dengan NIM 1903030041 kelas B semester 5 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil review buku yang kelima tentang masyarakat sipil dan negara di Asia Timur Demokratik. Bab 1, Era Baru Masyarakat dan Negara Sipil di Demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Bab ini mengeksplorasi apakah lebih dari 3 tahun setelah awal pemerintahan baru, hasil nyata telah dicapai oleh para aktivis ini atau apakah mereka sekali lagi menjadi lebih pendiam setelahnya telah diintegrasikan kembali ke dalam jajaran partai yang berkuasa. Bab mengkonsolidasikan penelitian tentang interaksi baru-baru ini dan konflik antar negara mencoba untuk memberikan lebih banyak pengaruh di beberapa bidang. Dalam hal ini lingkungan dan sosial yang baru muncul atau mapan gerakan di bawah dua administrasi politik yang berbeda atau Ma Ying-jeou dan pemerintahan Tsai Ing-wen untuk menunjukkan perbedaan utama. Bab kedua oleh Mary Alice Haddad membahas sebuah fundamental teka-teki. Asia Timur adalah wilayah yang masih didominasi oleh negara-negara berkembang yang mendukung bisnis dan membatasi organisasi advokasi. Namun Jepang telah memimpin dunia dalam standar emisi tinggi selama beberapa dekade, dan South Korea dan Taiwan sama-sama memulai inisiatif hijau besar yang melibatkan tidak hanya pengembangan bisnis hijau, tetapi juga taman nasional baru, konservasi energi yang luas, dan upaya daur ulang yang komprehensif. Interaksi antara lingkungan masyarakat sipil dan negara selama Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen administrasi di Taiwan. Bab ini membahas dampak politik dari ketidakpuasan rakyat terhadap beberapa masalah sekunder di Taiwan yang mendorong arus utama formasi politik seperti DPP untuk kembali ke awal pro lingkungan dan retorika keadilan sosial untuk menarik pemilih untuk tur pemilu 2016. Namun beberapa aktivis dan akademisi yang melacak asal-usul mereka ke galaksi gerakan sosial dirancang oleh DPP setelah menang pemilu. Tujuan dari bab ini adalah untuk memverifikasi apakah 4 tahun nanti hasil konkret telah dicapai atau apakah para aktivis telah menjadi lebih tenang setelah bergabung dengan partai yang berkuasa. Bab ini mengkonsolidasikan penelitian tentang interaksi dan konflik antar negara yang berusaha untuk mengerahkan lebih banyak pengaruh di beberapa bidang dan yang baru muncul atau mendirikan gerakan sosial di bawah Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen administrasi. Latar belakang teori dan metodologi. Pada 1990-an, ketika untuk pertama kalinya setelah pencabutan aktivis darurat militer terlibat dalam politik, banyak yang menaruh harapan besar bahwa dengan bekerja di dalam sistem dan jajaran partai pengusaha mereka sebenarnya bisa lebih efektif dalam mendorong perubahan positif bagi lingkungan. Harapan seperti itu semakin kuat setelah DPP mampu meraih kursi kepresidenan pada tahun 2000, konkret membuka beberapa saluran kebijakan untuk aktivis sosial. Secara khusus, banyak sarjana gerakan sosial di Taiwan percaya bahwa munculnya berbagai kelompok sosial yang tidak ditindas oleh negara secara aktif mulai menantang pemerintahan otoriter negara itu pada 1980-an, sementara pada saat yang sama menciptakan seperangkat repertoar aksi kolektif dan apa yang disebut ruang publik yang dapat digunakan oleh para pembangkang dan aktivis untuk memfasilitasi organisasi struktur politik. Jelas protes lingkungan pada waktu itu erat kaitannya dengan anti-otoriter positioning dan mengikis aturan satu partai. Bekerja dengan dan sekitar strong state jaringan lingkungan di Asia Timur. Asia Timur merupakan kawasan yang didominasi oleh negara-negara berkembang yang mendukung organisasi advokasi bisnis dan kendala, namun Jepang telah memimpin dunia dalam standar emisi selama beberapa dekade. Cina baru-baru ini menjadi produsen panel fotovoltaik terbesar di dunia dan memimpin dunia dalam energi terbarukan
dan Korea dan Taiwan sama-sama memulai inisiatif hijau yang melibatkan pengembangan bisnis hijau, penciptaan taman nasional, konservasi energi yang luas, dan komprehensif upaya daur ulang. Bab ini membahas organisasi lingkungan, strategi jaringan untuk menemukan sekutu dalam pemerintahan dan bisnis eselon untuk mempengaruhi perubahan pro lingkungan. Berfokus pada masalah lingkungan, ia berpendapat bahwa organisasi nirlaba bermain peran penting dalam mengembangkan jaringan koordinasi yang memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam konteks politik yang menantang dan beragam. Kampanye tenaga nuklir di Jepang sebelum dan sesudah 2011 antar negara, pasar, dan masyarakat sipil. Dalam bab ini saya menganalisis munculnya gerakan balasan dalam reaksi munculnya gerakan menentang tenaga nuklir di Jepang sejak tahun 1970-an. Saya menelusuri munculnya gerakan tandingan dalam perspektif sejarah, tarif, dan menganalisis dasar organisasi dan sosial, mobilisasi, proses framing, dan pengaruh politik dari kelompok yang terlibat. Saya kemudian menganalisis dampak politik dari kecelakaan nuklir Fukushima 2011 pada gerakan. Saya menunjukkan bagaimana gerakan balasan mampu bertahan periode kontestasi intens, melestarikan basis sumber daya, dan mempertahankan pengaruh yang signifikan terhadap proses pembuatan kebijakan karena dukungan dari bagian dari birokrasi nasional dan politisi konservatif. Pasca perang, Jepang telah melihat beberapa kampanye, misalnya kehidupan baru gerakan atau Shinsei Katsu Undo, bertujuan untuk memodernisasi rumah tangga dan mendefinisikan peran gender tertentu, dan gerakan produktivitas atau Shinsei Undo bertujuan untuk meningkatkan produktivitas industri. Bab 2, politik identitas. Dua hak radikal pro pendirian gerakan nativis Jepang dipertimbangkan kembali. Pada tanggal 3 Juni 2018, ketika kaum nativis mengadakan pertemuan di Kawasaki, sebuah kota yang terkenal karena menjadi rumah bagi kota Korea, 400 pengunjuk rasa anti-rasis mengepung 30 nativis dan berteriak, "Rasis pulang!" Menjauhkan mereka dari gedung direncanakan untuk tempat setelah pertengkaran kecil antara dua kelompok nativis menyadari bahwa mereka telah kalah dan akhirnya menghentikan pertemuan itu. Hal-hal telah berubah dalam 9 tahun antara dua insiden. 6. Konservatif berbasis agama gerakan balasan di Taiwan. Gerakan konservatif Taiwan untuk membela tradisional yang terancam moralitas dan seksualitas adalah kasus negara yang menarik secara intelektual. Termovemen namun aspek masyarakat sipil Taiwan yang sering diabaikan. Ini artikel menempatkan asal-usulnya dalam perubahan sebelumnya dari Kristen Taiwan masyarakat. Para pemimpin Protestan dan Katolik memelopori oposisi kesetaraan gender dan sikap yang lebih santai tentang seksualitas, dan tahun mereka mendapat dukungan dari agama lain. 7. Hubungan antara arus utama dan partai gerakan di Taiwan. Sejak demokratisasi dimulai pada pertengahan 1980-an, sistem partai Taiwan didominasi oleh dua partai, Kuomintang atau KMT dan Partai Progresif Demokratik atau DPP. Namun partai-partai kecil memiliki waktu memainkan peran penting, membawa keragaman ke dalam sistem, menekankan isu-isu yang berbeda, dan mewakili masyarakat terabaikan. Ini kecil partai-partai cenderung menjadi mereka yang memisahkan diri dari partai-partai arus utama, sementara partai-partai gerakan sosial alternatif berjuang untuk menjadi elektoral relevan. Gambaran berubah baru-baru ini dengan munculnya dua jenis yang berbeda partai-partai gerakan, Partai Kekuatan Baru atau NPP dan Partai Hijau Taiwan atau Aliansi Partai Sosial Demokrat atau GPT atau SDP. Dalam bab ini kami memeriksa hubungan para pemain baru ini dengan arus utama. Pihak DPP menawarkan beberapa pemikiran tentang bagaimana hubungan itu mempengaruhi pengembangan partai-partai alternatif tersebut. Perubahan pola orang Korea Selatan, gerakan sosial 1960-an sampai 2010-an. Bab ini mengkaji perubahan pola sosial Korea Selatan gerakan dari tahun 1960-an hingga 2010-an dalam hal konstituen mereka, struktur komunikasi dan mobilisasi mereka, dan cara di mana mereka mempengaruhi politik institusional.
Beberapa tren jangka panjang yang membutuhkan perhatian khusus meliputi perluasan peserta dari budaya elit dan aktivis terorganisir untuk sejumlah besar warga biasa, pergeseran struktur bidang gerakan sosial dari ikatan antar organisasi dari aktivis yang berkomitmen untuk sangat terdesentralisasi jaringan organisasi, komunitas, dan individu, dan perubahan dalam cara utama untuk mempengaruhi politik institusional dari tindakan bermoral elit budaya melalui tindakan strategis oleh organisasi gerakan hingga protes skala besar yang dipimpin oleh warga jaringan yang secara langsung menekan aktor politik kelembagaan. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya.